Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Video saya kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan ingin berbagilah sesama kita para mekanik buat cara pemasangan piston dan gunanya bos ya. Pertama-tama kita memang harus perhatikan dulu waktu pemasangan ya teman-teman. Kita usahakan bos yang namanya, kalau dibilang saya kurang tahu ya namanya, tapi yang biasa kami bilang di sini itu bos ya, bos packing ya. Bos packing ini ada dua fungsinya ya. Diusahakan teman-teman bos ini jangan sampai nggak ada ya, jangan sampai nggak ada karena dia bakal fatal ya, fatal akibatnya dan merugikan buat konsumen ya. Gunanya bos packing ini ya teman-teman, bos packing ini dia waktu masuk blok silindernya nanti, kalau jikanya dia nggak ada gitu, dia nggak ada atau dia kosong, dia akan menyebabkan timbul efeknya turun ke bawah ya, turun ke bawah waktu dalam tahap penguncian nanti. Gini ya teman-teman, maksudnya seperti ini, karena dia waktu dia masuk nanti di bloknya ke dalam sini, gitu posisinya di dalam sini nanti ya teman-teman, kita pasang nanti di dalam sini. Terus nanti kalau dia nggak ada bloknya, pistonnya nanti bakal ini dia bakal mereng ya, bakal mereng ke atas dia, karena dia tekanan yang ke bawah, tentu pistonnya naik ke atas gitu. Jadi karena gunanya bos inilah tadinya untuk penahan supaya dia stabil antara rantai ketengnya nggak mereng ya teman-teman. Dia membuat nanti dia rantai keteng dia kemari gitu. Dia ada dalam keadaan lurus ya teman-teman, lurus gitu, dan nggak nabrak dia nanti ke dinding ini ya teman-teman, ke dinding sini gitu, ke dinding sini ya, karena dia mereng nanti dia mau kena dinding ini ya teman-teman. Sering kita lihat kadang ada juga yang makan sebelah gitu, makan sebelah karena dia mereng. Dia mereng ya teman-teman. Itu yang kedua buat deksel ya, deksel kalau kita di sini namanya deksel ya. Diusahakan kalau bisa ada ya teman-teman. Ada packing dia, bosnya dia gitu. Buat ini meratakan antara giginya ya. Gigi ini dia lurus ya teman-teman, lurus. Waktu dalam tahap penguncian terakhir nanti dia bakal tekan ke belakang, tekan ke kemari dia, tekan kemari ke bawah, dia tekan ke bawah waktu kita penguncian, tekan ke bawah. Jadi timbul nanti kalau misalnya nggak ada bos dia depan sama belakang, dia gigi temeng tadi nih akan turun mereng kemari ya, turun mereng kemari. Itu waktu kita kunci kan sayang nanti bolak-balik rantai ketengnya atau rantai temengnya ganti gitu, kendor, cepat kendor. Itu efek samping dari bos ya, dari bos, efek samping dari bos yang pernah saya alami. Saya dulu pernah kejadian seperti itu. Dan dia bongkar lagi gitu, nggak lama masanya, nggak sesuai yang kita harapkan, walaupun barang baru sekaligus, tapi ya namanya baru yang asli belum tentu dia 100% sama seperti bawaan motor ya teman-teman. Paling tidak dia sekitar 80-an% itu barang asli masuk ke dalam spare part mobil, nggak ada jaminan. Kita bilang dari mulai kita pakai motor selama 3 tahun, maaf cakap, selama 3 tahun atau 4 tahun kita pakai, belum pernah bongkar gitu. Dan nanti setelah kita bongkar gitu, kita bongkar, pasti saya yakin, saya pribadi sendiri, saya menjamin itu motor nggak akan bisa bertahan sampai 4 tahun sesuai yang sama ketika kita ganti baru ya. Itu yang pernah saya jalani. Dari mulai saya pertama bongkar motor seperti ini, kelang sekitar, dulu saya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun itu baru rusak. Dia pernah pakai motor ini katanya sekitar 5 tahun. 5 tahun ini motor belum pernah bongkar karena perawatan dia mungkin bagus ya. Terus dia bongkar dari saya pertama bongkar sampai akhir dia bongkar nanti yang keduanya, itu saya tanya sama dia sekitar 3 tahun. 3 tahun. Padahal waktu pertama saya bongkar dulu sekitar 5 tahun gitu. 5 tahun dia bongkar pertama, berjalan 3 tahun lah kejadian dia bongkar lagi ya.
Ya, jadi saya pribadi saya nggak pernah menjaminkan barang asli itu bisa bertahan buat yang sama seperti baru dari showroom. Gitu. Itu pribadi saya sendiri karena saya pernah alami. Oke ya teman-teman. Yang ke ini masalah yang selanjutnya kita coba cara pemasangan ring piston ya. Pemasangan ring piston sesuai jalur ya. Yang pernah saya alami yang seperti itu, yang pernah saya pasang, alhamdulillah belum pernah ada komplikasi. Cara pemasangannya kita harus memang tahu ya. Ring piston ini ada 5 ya teman-teman. 5 dia fungsinya ada semua ya. Di fungsinya itu ada semua. Ring piston ada 5, pen dan clip. Oke ya, satu-satu kita tunjuk ya. Dari bawaan asli Honda itu dikasih slip ada 2 ya teman-teman. Satu yang pertama buat nahan yang samping, nanti ketika masuk pen pistonnya masuk gitu. Yang sebelah sini ringnya, sebelah sini ring 1 ya, sebelah sini ring 1 ya, karena dia dikasih 2 supaya dia nggak, waktu dalam keadaan hidup mesin nanti dia nggak akan keluar gitu ya, ditahan sama ring piston ini, karena dia di setiap piston ada paretnya gitu. Ada paret buat penahan ring ini. Oke ya. Yang kedua kita pasang ya. Pertama kita pasang ring oli ya. Ini namanya ring oli teman-teman. Ring oli dia dihitung, ring oli ada 3. Ada 3 tapi dihitung jadi 1 ya. Karena 1 tempat. Cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Duh, lari teman-teman, agak susah memang nih ring olinya kecil. Oke ya teman-teman, jika sudah berpasang gitu, kita coba ya, kita coba pusing gitu. Kita coba pusing dia, sekiranya merata pusingnya berarti itu udah stabil ya. Oke ya teman-teman, sudah nggak ada lagi ininya ya. Sudah rata. Yang kedua kita pasang, dia ringnya warna hitam ya. Yang warna hitam sesuai dengan ini ya, blur. Ntar ya teman-teman, nggak nampak. Di sini ada kan setiap ring piston yang bawaan asli kita pakai kan ada nomor seri gitu, nomor seri yang warna putih di sini. Tuh saya nomor offset 75 T275. T2 nih teman-teman, T2 tuh di posisi di tempat nomor 2 ya. T2 tuh di tempat nomor 2 ya. Jangan salah pasang teman-teman. Nah, kita pasang di sini ya. T2 ini di tempat nomor 2. Masangnya harus di depan ya, sesuai nomor dan dia di depan piston ya. Oke, kita tes pusing dulu. Kalau dia udah rata berarti udah selesai ya. Berguna ini api ya, ini ring api ya, karena hitam dia ring tahanan api ya. Supaya gunanya dia, oli yang masuk dari belakang teman-teman, oli yang dari baknya masuk ke depan ditahan sama ring oli, sisa yang nggak bisa tertahan sama ring oli dan ditahan sama ring ini, ditahan sama ring ini gitu, mencegah supaya tidak jadi timbul bakaran buat oli sisa ya. Kalaupun ada berlebih-lebih gitu, paling halus dia, halus. Kadang kita nggak mungkin dari seher bloknya kan, seher bloknya kadang dia nggak rapi atau nggak mulus kan, kadang ada pori-porinya gitu. Membuat dia lebih olinya tuh masuk, bisa melewatin sini sedikit teman ya. Tapi itulah timbulnya jadi pembakaran gitu. Ada timbul nanti asap-asap. Berarti kita harus perhatikan waktu selesai di lemer blok. Kita harus perhatikan dulu sebelum kita pasang, kita perhatikan dulu, kita sesuaikan dulu
Cocok atau tidaknya tinggal pribadi mekanik masing-masing lah. Rasanya udah pas kita pasang. Namun kalau masih ada pori-porinya ya, di permukaannya pori-pori, jangan langsung dipasang teman-teman. Silahkan komplain, bawa balik ke tempat yang pasang ini, yang perbaikin ini ya. Yang tentang bagian penyucian ini ya, mungkin kurang cuci atau memang kurang apa gimana ya. Itu pribadi saya. Oke, yang ketiga kita pasang ring ini ya. Ring ini ada nomor serinya juga. Ada nomor serinya, dia di paling depan ya teman-teman. Nah, ini ada nomor serinya, dibikin T aja. T berarti nomor 1 ya teman-teman. T itu nggak akan mungkin dibikin 1 ya. T itu cuma 1, berarti T-nya tuh 1 gitu. Dia masangnya di depan ya. Oke teman-teman, di depan ring T1 ini, dia ada ini loh. Segi yang paling bawah ini agak berbeda teman-teman. Dari yang T2 tadi. Coba perhatikan nanti di yang punya motor, yang bengkel, perhatikan di belakang ini ada segi ya. Seginya berbeda deh daripada segi yang sebelah sini ya. Segi di dalam sama segi di luar itu beda. Mencegah buat gunanya buat ini memperlancar gitu. Memperlancar sirkulasi dari gerak piston ya. Membantu memperlancar, meringankan gitu. Meringankan kompresi gitu. Waktu tekan ke dalam dia ada udara. Udara dari celahnya ini udara yang di celahnya ini menolak oli tadi teman-teman. Udara yang diambil dari kompresi tadi nolak oli yang di belakang sisa-sisanya. Makanya jarang kejadian habis kalau dia lemur bloknya bagus, dia jarang kejadian berasap lagi ya. Kecuali tentang masalah o-ring klep itu mungkin cara pemasangan atau tukang lemur bloknya lah ya. Kita masangnya di depan ya teman-teman, masangnya di depan sama kayak yang nomor 2 tadi ya. Oke ya, kita tes pusing semua ya, normal ya teman-teman. Karena mungkin baru ya bisa lah dibilang normal. Tapi cara pemasangannya menurut saya seperti itu ya teman-teman. Waktu pemasangan kita harus hati-hati ya teman ya. Pasangannya seperti ini ya. Cara masangnya kita harus pelan-pelan ya. Kalau mungkin yang baru ya, yang baru kita masukkan dulu dari samping gini ya teman-teman. Yang pertama dari samping dulu, baru tekan yang di atas ya. Tekan yang di atas ini kan ada celah untuk buat nekan ya. Lubangnya ini buat celah untuk nekan pakai obeng plat. Oke, yang satu udah masuk, tinggal yang kedua. Gitu ya teman-teman, dimerengkan, terus ditekan lagi yang bawah. Oke, nanti ring olinya dia bakal ngikut teman yang terakhir, nggak perlu kita apain, dia bakal ngikut sendiri. Gitu. Karena di setiap seher itu pasti ada celah samping atau bubutan samping. Bubutan samping itu untuk membuat masuk ring oli. Oke ya, masuk ya teman-teman. Gitu ya, usahakan sklip di samping sudah terpasang teman-teman. Sklip di samping udah terpasang, insya Allah belum ada masalah, nggak akan ada masalah jika kita rapi cara pemasangannya. Oke ya teman-teman, ini mau kita cucikan dulu, sebelum itu nanti kita pasang dulu. Tapi yang satu saya ingat, usahakan kedepannya bosnya itu tolong diperhatikan ya waktu pemasangan buat perapian packing dia atau perpak gasket dia untuk buat rapi. Setelah itu buat ngerapikan posisi kedudukan mesin, karena efek sampingnya nanti bakal konsumen nggak lama yang nggak kita harapkan bakal bongkar lagi. Oke ya teman-teman, sekian video saya tentang masalah pemasangan ring piston dan perhatikan bos. Sekian video saya kali ini, siang ini, yang nyamperkan buat teman-teman yang mekanik seluruh Indonesia. Buat pemula, berhati-hatilah dalam bekerja. Kita jangan nikmati uang, tapi nikmatilah dengan pekerjaan kita. Cintailah pekerjaan kita sama kita mencintai keluarga kita. Oke ya teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya Ahza Service. Saya akan memberikan yang terbaik, yang bermanfaat buat para mekanik-mekanik baru. Oke ya teman-teman, terima kasih.